Tanggal 29 September 2025 menjadi hari penuh duka di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Musala 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Hozini tiba-tiba runtuh saat santri sedang melakukan sholat asyar berjamaah. Apa yang semula tampak aman dan sakral berubah menjadi tragedi yang menyisakan luka mendalam. Banyak santri tertimbun, banyak keluarga kehilangan, dan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Musala yang roboh terletak di Pondok Pesantren Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo. Waktu sekitar pukul 15 WIB saat sholat asyar berjamaah. Bangunan terdiri atas 2 lantai, lantai atas dalam proses perluasan menjadi 3 lantai. Sebelum roboh, dilakukan pengecoran di bagian atas. Diduga kuat penopang atau struktur penyangga tidak memadai, sehingga lantai atas memberikan beban yang melebihi kapasitas struktur bawah. Korban luka dan tewas. Sejumlah santri meninggal dan puluhan lainnya terluka. Pada laporan terbaru, terdapat puluhan santri yang masih diduga tertimbun di reruntuhan. Hingga hari keempat dan kelima operasi SAR, masih ada puluhan nama yang belum ditemukan. Evakuasi berlangsung berat karena struktur runtuh tidak rata dan model runtuhannya disebut pancake model, yakni bertumpuk seperti lapisan beton tanpa rongga yang memadai, menyulitkan akses tim SAR. Banyak relawan, Basarnas, aparat dan ahli konstruksi dilibatkan. Diduga tidak ada izin mendirikan bangunan IMB yang jelas untuk beberapa bagian pembangunan. Struktur bangunan penopangnya tidak memadai, terutama saat pengecoran lantai atas. Usia bangunan yang relatif baru serta bagian yang masih dalam tahap pembangunan menjadi faktor risiko. Standar teknis dan pengawasan bangunan pesantren secara umum dipertanyakan, karena kasus ini bukan satu-satunya, dan banyak pesantren di Indonesia yang memiliki konstruksi bangunan tanpa izin formal atau pengawasan memadai. Kementerian Agama menyatakan akan melakukan evaluasi keseluruhan terhadap pembangunan pondok pesantren, madrasah, dan rumah ibadah agar standar teknis pembangunan ditaati. Menak Nasardin Umar menyampaikan belasungkawa dan menegaskan bahwa kejadian serupa agar tidak terulang. Ahli konstruksi dari ITS dilibatkan untuk mengevaluasi struktur bangunan, membantu evakuasi dan analisis pasca roboh. Ada dialog pilu antara tim SAR dengan santri yang terjebak. Santri menjawab perlahan bahwa ada yang perut kejepit atau semuanya sakit. Suara mereka menjadi simbol ketahanan di tengah penderitaan. Santri dan warga menyebut musibah ini terjadi setelah pengecoran lantai atas dilakukan secara penuh tanpa dukungan penyangga yang kuat. Standar bangunan dan izin konstruksi. Semua bangunan, terlebih bangunan publik seperti pesantren dan rumah ibadah, harus memiliki izin dan struktur yang aman. Tidak semata-semata mengejar pembangunan cepat tanpa pertimbangan keamanan. Pengawasan dan regulasi. Pemerintah daerah dan pusat harus punya mekanisme pengawasan rutin bangunan sekolah pesantren dan musola agar mutu teknis dan material sesuai standar. Edukasi masyarakat pihak pesantren. Pengurus pesantren perlu paham risiko teknis. Ketika ada pembangunan harus melibatkan ahli struktur, jangan hanya mengandalkan tukang lokal tanpa perhitungan teknik. Respon cepat atau penyelamatan efektif. Waktu evakuasi adalah kunci. SAR dan masyarakat harus siap dengan protokol dan alat yang tepat. Transparansi atau pertanggungjawaban. Jika ada kelalaian, perlu diusut. Pihak berwenang harus jelas menanggapi. Korban dan keluarga memerlukan kepastian dan keadilan. Musibah Pondok Pesantren Al-Hozini adalah tragedi besar, bukan hanya karena korban jiwa, tetapi karena mengguncang rasa aman banyak orang tua yang menitipkan anaknya di pesantren. Kita berharap agar kejadian ini menjadi titik balik, agar pembangunan pesantren dan fasilitas keagamaan lainnya tidak lagi mengabaikan aspek keselamatan. Agar regulasi ditegakkan, pengawasan diperkuat, bukan hanya setelah musibah. Semoga santri yang menjadi korban diberikan ketabahan, santri yang selamat cepat pulih, dan keluarganya diberikan penghiburan. Dan semoga dari abu tragedi ini, tumbuh kesadaran kolektif bahwa keselamatan anak-anak kita adalah tugas bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pengurus pesantren.